Hai guys, perkenalkan nama aku Angelina. Ini adalah video pertamaku tentang cash envelope stuffing atau nabung dengan sistem amplop. Kali ini langsung aja aku bakal ngasih tahu gimana caranya aku ngelola keuangan aku. Yang pertama adalah groceries. Sebenarnya aku nggak banyak untuk keluarkan kebutuhan rumah karena kebutuhan rumah itu sudah dibiayai oleh orang tua. Cuman ada kalanya ketika aku diminta untuk membeli sesuatu atau hal lainnya, ya harus aku yang bayar. Nggak mungkin dong aku minta mereka secara aku sudah bekerja. Jadi aku kasih budget 500.000. Kemudian untuk gereja, bukan maksudnya mau pamer, tapi ini berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Jadi untuk gereja aku kasih budget 200.000 per bulan. Oh ya, untuk di bagian ini groceries, pulsa, dan gereja adalah expense atau biaya yang aku keluarkan untuk setiap bulannya. Pulsa nggak aku masukkan karena aku ngisi melalui via ATM. Jadi aku hanya nganggap itu sebagai ada. Yang keempat, ada arisan, udah aku bayar juga 200.000. Kemudian untuk travel ada 100.000. Ya meskipun nggak tahu harus jalan kemana, tapi cicil-cicil aja. Untuk dana darurat aku kasih 500.000 karena buat aku dana darurat itu penting banget. Meskipun ini baru pertama kali aku belajar untuk envelope cash stuffing, cuman aku paling takut ketika akhir bulan aku nggak ada uang. Jadi di sini aku mau supaya dana daruratku ketika di akhir tahun pun aku juga bisa mendapatkan lebih dari apa yang ada. Amin. Oke, selanjutnya ada debt snowball. Kalau teman-teman belum tahu debt snowball itu apa, debt snowball itu masuk di kategori sinking fund, yang mana kita memang menaruh uang di situ tanpa kita tahu kapan kita pakai untuk membayar hutang. Kebetulan aku ada beberapa langganan seperti Netflix, kemudian langganan View dan lain-lain, aku pasang pakai credit card. Jadi di sini aku taruh debt snowball lebih banyak meskipun subscriptionku nggak sebanyak itu. Untuk jaga-jaga. Selanjutnya master. Jadi meskipun aku sudah bekerja, aku berencana untuk ngambil S2. Belum tahu kapan, tapi pelan-pelan aku cicil 300.000. Untuk Japan trip aku skip karena besar banget biayanya, melebihi dari hampir setengah dari gajiku. Nanti aku cerita kenapa Japan trip bisa sebanyak itu. Kemudian ini ada lagi untuk beauty, beli skincare, beli toner. Aku budgetkan per bulan meskipun aku nggak beli 150. Sebenarnya aku kategori yang jarang make up, cuman daripada kita keluarkan uang bulanan, lebih baik kan kita jaga-jaga, nggak apa-apa. Untuk hadiah, kebetulan bulan ini aku bakal kasih kado ke temanku dan budgetnya 125.000. Jadi nanti uang ini akan aku transfer lagi atau aku gak akan keluarkan untuk di bulan Maret. Nah, Imlek ini sebenarnya budget yang baru. Sebelumnya aku gak pernah pasang budget untuk Imlek. Tapi gak disangka beberapa hari lagi udah mau Imlek. Aku udah kerja, jadi aku harus budgetin
dan aku juga harus ngasih angpau ke adik-adik dan ke orang tua serta kakek nenek. Jadi aku berencana tahun depan aku juga harus bisa punya uang yang siap untuk bisa kasih mereka angpau. Nah, di sini ada sisa-sisa uangku yang akan aku tabung, yang aku simpan, nggak tahu akan dipakai mana. Pokoknya aku simpan aja. Oh ya, cerita tentang Japan trip. Jadi uang Japan trip nggak aku masukkan karena budgetnya sudah aku keluarkan untuk kasih angpau ke saudara-saudara, orang tua dan kakek nenekku. Kenapa Japan trip bisa begitu besar? Sebenarnya ini adalah kesalahan karena aku dan saudara-saudaraku dan sepupuku itu kalap sama harga tiket yang murah waktu awal tahun ini. Jadi kayak kami cuma bilang, ayo trip, tapi kami nggak memperhitungkan biaya berapa sih yang bakal dipakai untuk kesana. Meskipun kami bakal pergi ya kira-kira 1,5 tahun yang akan datang. Jadi biarlah ini menjadi satu perjuangan tersendiri buat 1,5 tahun ke depan. Aku harus nabung sebanyak 2 juta supaya bisa hidup untuk bisa jalan-jalan selama di Jepang. Dan ketika budget ini udah selesai, otomatis keperluanku seperti seeking fun kayak birthday gift, kemudian anniversary orang tuaku dan ulang tahun mereka yang ke-50, aku bakal budgetkan ke situ. Karena jujur saja banyak sekali biaya-biaya yang harus aku korbankan untuk nutupin biaya ke Jepang ini. Tapi gak apa-apa, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jadi di sini aku belajar untuk mau menabung karena jujur saja aku nggak tahu selama aku bekerja, terutama uang yang aku pakai itu hilang kemana. Jadi dari sini aku mau belajar metode ini supaya aku bisa punya uang simpanan yang lebih baik, lebih mapan, dan nggak akan kesusahan lagi kalau misalnya akhir bulan. Karena aku paling sedih kalau misalnya aku nggak ada uang simpanan yang cukup untuk aku makan. Apalagi kalau di ATM sisanya kadang cuma 200.000. Itu aku sedih banget. Karena keperluan orang rumah yang perlu aku biayai juga kadang banyak. Kayak mama minta apa, aku nggak mungkin nolak. Adik minta apa, aku juga nggak mungkin nolak. Secara aku juga sudah bekerja. Nah, yang ini adalah uang hasil tukarku yang mana Japan trip udah aku tukarkan dan udah aku masukin ke angpau, dan sisanya akan aku simpan, gak akan aku pakai karena aku juga ada mengkoleksi uang-uang baru yang masih bagus, yang aku rencana untuk semoga beberapa tahun ke depan kalau ada kolektor yang mau beli, harganya juga bisa lebih mahal. Oh ya, teknik menabung seperti ini aku tahu dari seorang financial consultant di Amerika namanya Dave Ramsey. Dia ngajarin gimana caranya nabung dengan cara metode amplop. Aku sudah banyak belajar metode nabung, mulai dari tabungan rencana, yang mana setiap bulan ditarik auto debit, kemudian uang dipisahkan ke rekening yang lain, tapi itu gak pernah efektif karena aku masih punya kuasa untuk mengambil uang itu. Tapi dengan cara metode ini entah kenapa mentalku secara finansial terutama menjadi lebih baik.